Pada saat ini, Patriark Tuoba sangat ketakutan dan marah. Bukannya melarikan diri, dia datang untuk membunuh Qin Chen dengan paksa. Sebuah telapak tangan besar melonjak menuju Qin Chen seperti lautan luas. Menghadapi serangan dari Patriark Tuoba, Qin Chen mencibir dan menghilang dalam sekejap. Dengan kepulan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepala Patriark Tuoba dalam sekejap. Energi pedang ini padat, dan masing-masing memancarkan aura yang membuat jantung berdebar. Di sekitar ki pedang, kekosongan terus bergetar dan robek, dan itu tidak mungkin untuk menanggung kekuatan energi pedang ini. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi formasi luar angkasa yang mengerikan, langsung mengelilingi Patriark Tuoba. Energi pedang sepenuhnya menutup kekosongan di sekitar Patriark Tuoba. Saat energi pedang ini menyelimuti Patriark Tuoba, kekuatan kegelapan yang tak terlihat dengan cepat memenuhi udara, bergabung dengan energi pedang Qin Chen untuk menutup kekosongan pada saat yang bersamaan. Itu adalah alam gelap penguasa Istana Anyu. Kedua kekuatan itu menekan Patriark Tuoba hampir pada waktu yang bersamaan. Pupil Patriark Tuoba menyusut, dan ada ekspresi kaget dan marah di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia langsung mengerti bahwa tindakan Qin Chen sebelumnya disengaja, hanya untuk menariknya agar mengambil tindakan, tetapi dia telah memasang jebakan yang menunggunya. Tuan Istana Anyu saja sudah cukup untuk membuatnya ketakutan. Sekarang, dengan Qin Chen, keduanya bergabung dan segera menempatkan Patriark Tuoba dalam krisis. "Kamu sangat tercela," kata Patriark Tuoba dengan suara dingin. Qin Chen mencibir, "Patriark Tuoba, Anda memimpin orang untuk mengepung Anyu Mansion sebelumnya. Apa yang kami lakukan adalah menyalahkan Anda atas apa yang Anda lakukan sebelumnya." Patriark Tuoba berbeda dengan leluhur kegelapan, sangat sulit untuk membunuhnya. Jika dia ingin pergi, akan sangat sulit bagi Qin Chen untuk mempertahankannya, jadi Qin Chen membuat strategi ini. "Ya, Tuoba Xiongba, demi kultivasimu yang luar biasa, menyerahlah dengan patuh. Mungkin kamu, klan Tuoba, masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," ucap Tuan Istana Anyu dengan dingin dan dia melangkah maju satu langkah. Di dunia sekitar Anyu Mansion, karena tindakan Qin Chen, para master dari keluarga Tuoba segera jatuh dari keuntungan ke kerugian, dan dikelilingi oleh banyak master dari Anyu Mansion. Jika mereka terus berjuang sampai mati, tidak lebih dari 10% dari mereka akan bertahan. "Tuan Anyu, apakah menurutmu kamu akan menang?" teriak Patriark Tuoba meraung marah, matanya merah. "Tuoba Xiongba, kenapa kamu keras kepala?" ucap Tuan Anyu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, bahkan dalam situasi saat ini, penguasa Istana Anyu tidak ingin bertarung sampai mati dengan Patriark Tuoba. Setelah Master Puncak Transenden tingkat kedua bertarung sampai mati, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. "Hahaha, apakah kamu terobsesi?" ucap Patriark Tuoba tiba-tiba tertawa dan tersenyum, dan sebuah token hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu token hitam ini muncul, aura kuno yang mengerikan naik ke langit. Teror kekuatan ini benar-benar membuka celah di alam gelap penguasa Istana Anyu dalam sekejap, dan penghalang energi pedang Qin Chen juga tidak dapat menjebak pihak lain, dia hanya bisa menyaksikan aura kuno yang mengerikan naik ke langit dan mengalir ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya secara instan. Kekuatan transenden tingkat ketiga. Merasakan kekuatan seperti itu, penguasa Istana Anyu tiba-tiba berbicara dengan sungguh-sungguh. "Apa? Transenden tingkat ketiga?" ucap orang lain di sekitarnya juga terkejut. Di wilayah bintang 13 selatan, transenden tingkat kedua sudah menjadi batasnya, dan transenden tingkat ketiga sangat jarang terjadi dalam sejarah zaman reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah bintang 13 selatan. Bahkan di lautan kosmik yang luas ini, hanya ada sedikit, bisa disebut keberadaan seperti itu sangat menyimpang. Di samping, mata Qin Chen juga sedikit menyusut. Apakah ini transenden tingkat ketiga? Pada saat ini, Qin Chen samar-samar merasakan kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, langsung berlama-lama dalam kehampaan. Pada saat ini, di atas token di tangan Patriark Tuoba, kekuatan seperti itu telah meningkat. "Ya, ini adalah transenden rangkap 3. ucap Patriark Tuoba tampak galak, "Keluarga Tuobaku telah mampu berdiri di wilayah bintang 13 selatan selama bertahun-tahun tanpa dihancurkan. Hari ini,
Aku bukan tandinganmu, tapi leluhurku dari keluarga Tuoba dapat dengan mudah menghancurkanmu. Kaulah yang memaksaku memanggil leluhurku. Kamu yang menanggung semuanya sendiri. Ucap Patriark Tuoba meraung. Saat dia selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan tanda hitam itu tiba-tiba naik ke langit. Aura yang kuat tiba-tiba menyapu dari langit, dan dalam sekejap, seluruh lautan kosmik dan kehampaan mulai bergetar hebat. Aura di atas transenden tingkat kedua menyebar dengan gila-gilaan. Memanggil leluhur. Pada saat ini, mata Tuan Istana Anyu dan semua orang yang hadir menyusut, dan sedikit kepanikan langsung muncul di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di saat kritis ini, Patriark Tuoba akan benar-benar menggunakan metode pemanggilan leluhurnya. Aura hitam yang mengerikan menjulang tinggi ke langit. Dalam sekejap, pusaran lubang hitam besar muncul di kehampaan di atas kepala semua orang. Aura mengerikan langsung memenuhi udara di pusaran lubang hitam. Kemudian di bawah pandangan semua orang, sosok yang memancarkan aura mengerikan perlahan mengembun di antara langit dan bumi. Leluhur, melihat bayangan yang berkumpul dengan cepat di atas kepalanya, wajah Patriark Tuoba muram dan matanya penuh tekad. Faktanya, jika bukan karena momen hidup dan mati, dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti memanggil leluhurnya. Bagaimanapun juga, leluhur keluarga Tuobanya sudah lama tumbang, dan yang tersisa hanyalah sisa jiwa yang melindungi keluarga tersebut. Setelah digunakan, tidak akan ada kesempatan lagi untuk memanggil leluhur di kemudian hari. Namun dia juga tahu bahwa mengingat situasi saat ini, dia harus melakukan ini. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak melakukan ini sekarang, keluarga Tuobanya akan jatuh dan lenyap sekarang. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, sosok mengerikan dengan cepat berkumpul. Saat sosok ini berkumpul, aura penindasan abadi langsung menimpa semua orang yang hadir, membuat semua orang hadir kecuali Qin Chen dan penguasa Istana Anyu. Banyak orang kuat dan beberapa orang lainnya berlutut dalam sekejap, tidak mampu menggerakkan tubuh mereka. Leluhur klan Tuoba lah yang telah tiba. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada sosok yang perlahan mengembun di atas langit. Ini adalah lelaki tua berjanggut dan berambut abu-abu, mengenakan jubah hitam, dengan mata sedingin bintang, hanya berdiri di kehampaan alam semesta, nafas yang menyesakkan langsung menyebar ke tubuh setiap orang. Leluhur Tuoba, bos tertinggi keluarga Tuoba yang sebenarnya, menerobos transenden tingkat ketiga ratusan juta tahun yang lalu, menjadikan keluarga Tuoba sebagai kekuatan tertinggi di lautan kosmik selatan. Belakangan, karena jatuhnya pria inilah keluarga Tuoba menyusut dari alam semesta selatan ke wilayah Bintang 13 Selatan, dan menjadi kekuatan raksasa di wilayah Bintang 13 Selatan. Leluhur, ucap Patriark Tuoba menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan memberi hormat dengan hormat. Selama bertahun-tahun, untuk memimpin keluarga Tuoba kembali ke Laut Kosmik Selatan, dia telah menghabiskan seluruh upayanya untuk menembus transenden tingkat ketiga. Tetapi hanya ketika dia benar-benar terpapar pada tingkat ini barulah dia tahu betapa sulitnya itu untuk menerobos dari level kedua ke level ketiga. Sekali Anda berhasil menembus transenden tingkat ketiga, berarti Anda dapat bertahan selamanya di lautan kosmik ini dan menguasai kekuatan keteraturan yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa transenden tingkat ketiga mewakili batas dalam alam transenden. Setelah berjuang dan bekerja keras sekian lama, meskipun Patriark Tuoba telah mencapai puncak transendensi tingkat kedua, ia masih belum bisa melihat harapan untuk menjadi transenden tingkat ketiga. Saya telah bertemu leluhur saya. Pada saat ini, di Anyu Mansion, di atas langit yang tak berujung, semua orang kuat dari keluarga Tuoba berlutut. Mata mereka liar dan bersemangat saat mereka melihat sosok di langit. Itu adalah leluhur dari garis keturunan Tuoba mereka, sebuah eksistensi yang dapat mengubah situasi perang. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang bersemangat dari keluarga Tuoba, hati semua orang kuat di Istana Anyu tenggelam sepenuhnya, seolah-olah mereka telah jatuh ke api penyucian yang tak ada habisnya, dipenuhi rasa dingin dalam sekejap. Meskipun pihak lain hanyalah sisa jiwa, seberapa mengerikannya transenden tingkat ketiga. Belum lagi sisa jiwa, itu adalah wasiat, dan sudah pasti bukan sesuatu yang bisa dinodai oleh orang lain. Pada saat ini, Qin Chen juga melihat ke arah hantu itu, dia bisa merasakan bahwa hantu itu sangat kuat. Dia hanya berdiri di kehampaan, tapi seperti dewa, memancarkan energi tak berujung, mengubah kehampaan tak berujung di sekitarnya menjadi wilayah kekuasaannya.
Apakah ini yang disebut kekuatan keteraturan? Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa dia tidak berdiri di lautan kosmik yang luas ini, tetapi di dunia kecil orang ini, antara langit dan bumi. Semua ketertiban dikendalikan oleh orang ini. Dimanapun dia berada, itu dikendalikan oleh kehendak pihak lain. Menghadapi pria yang begitu kuat, medan perang yang awalnya hiruk-pikuk tiba-tiba terhenti, kembali dari kegilaan berdarah menjadi ketenangan, bahkan kedinginan. Tuan Muda Qin, jika pihak lain mengambil tindakan nanti, silakan segera pergi dan saya akan datang ke belakang. Pada saat ini, penguasa istana Anyu mendatangi Qin Chen dalam sekejap dan berbicara diam-diam, matanya penuh kesungguhan. Qin Chen memandang ke pihak lain dan melihat mata tegas dari penguasa istana Anyu, dengan sungguh-sungguh menyampaikan pesan, transenden tingkat ketiga jelas bukan sesuatu yang dapat kita tolak. Saya tahu bahwa Anda, Tuan Muda Qin, memiliki kultivasi yang luar biasa dan bakat luar biasa, tapi orang ini adalah leluhur Tuoba, meskipun kita berdua bergabung, sama sekali tidak ada peluang perlawanan. Saya akan menahannya nanti. Sedangkan untuk Linger, saya serahkan pada Anda. Dalam nada suara penguasa istana Anyu, ada niat samar untuk mati, dan dia sudah bertekad untuk mati. Di atas langit yang tak berujung, hantu itu memandang ke arah Patriark Tuoba, Tuoba Xiongba, apakah klan kita dalam bahaya kehancuran? Tuoba Xiongba mengangguk, tepat sekali. Leluhur Tuoba sedikit mengernyit, siapa yang ingin menghancurkan klan Tuoba saya? Tuoba Xiongba berbalik dan menunjuk ke arah Qin Chen, orang ini dan juga Anyu Mansion. Anyu Mansion, gumam leluhur Tuoba sedikit mengernyit. Ketika dia terkenal saat itu, tidak ada kekuatan seperti ini. Leluhur, Anyu Mansion adalah kekuatan yang bangkit setelah Anda pergi. Ia adalah salah satu penguasa wilayah Bintang 13 Selatan, dan juga satu-satunya kekuatan di wilayah Bintang 13 Selatan yang dapat bersaing dengan keluarga Tuoba kita. Ucap Tuoba Xiongba buru-buru menjelaskan. Wilayah Bintang 13 Selatan. Ada jejak ketidakpedulian dan kehilangan di mata leluhur Tuoba, apakah klan kita telah jatuh ke tingkat yang begitu rendah? Apakah kita benar-benar telah direduksi untuk mendominasi wilayah Bintang 13 Selatan yang kecil ini? Mendengar ini, Tuoba Xiongba hanya bisa menundukkan kepalanya, dengan ekspresi malu di wajahnya. Leluhur, setelah kematianmu, keluarga Tuoba kita anjlok. Jika kita tidak mundur dari Laut Kosmik Selatan ke wilayah Bintang 13 Selatan ini, keluarga Tuoba kita pasti akan. Ucap Tuoba Xiongba tidak melanjutkan berbicara. Jika bukan karena kemunduran strategis, keluarga Tuobanya pasti sudah lama menghilang. Leluhur Tuoba terdiam. Dia melirik ke arah Tuoba Xiongba dan menghela nafas, aku telah sangat menderita untukmu. Tuoba Xiongba menggelengkan kepalanya, leluhur, kami tidak menderita. Jika bukan karena leluhur, kami tidak akan memiliki prestasi di tempat kita sekarang. Dan kali ini, keluarga Tuoba kita, bersama dengan klan gelap dan pengkhianat di Anyu Mansion ini, bisa menyatukan wilayah Bintang 13 Selatan. Namun siapa yang menyangka ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di Anyu Mansion ini? Orang ini, ucap Tuoba Xiongba menunjuk ke arah Qin Chen dengan ganas, saya tidak tahu dari mana orang ini berasal. Dia baru saja menerobos alam transenden dan memperoleh kekuatan tertinggi. Dia membunuh transenden tingkat kedua klan kegelapan, dan bahkan saya berada dalam bahaya, jadi saya harus memanggil leluhur dan meminta bantuan leluhur. Oh, mata leluhur Tuoba memancarkan cahaya yang tajam, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, kamu baru saja menembus transenden, dan kamu dapat membunuh transenden tingkat kedua. Siapa sangka setelah bertahun-tahun kematianku, seorang jenius seperti itu akan muncul di lautan kosmik ini. Begitu dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Qin Chen. Kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Chen. Untuk sesaat, Qin Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat. Kekuatan tak terlihat ini tidak terlihat dan mewakili tatanan langit dan bumi, dan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Suasana keteraturan yang mengerikan melanda dunia. Dengan kepulan, Master Transcendent tingkat pertama seperti Lord Dangmo memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di bawah nafas ini, tidak mampu menahan penindasan seperti itu. Chen Shao. Di kejauhan, Chen Sisi dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Dengan bergoyang, mereka segera kembali ke sisi Qin Chen Sisi bersama Gu Yuta,
bahkan tidak peduli dengan Dewa Shifang yang terluka parah dan diambang kematian. Di hadapan leluhur keluarga Tuoba, Dewa Shifang yang terluka parah tidak layak untuk diperhatikan. Semuanya, hati-hati, ucap Qin Chen tampak serius, dan tiba-tiba mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Dalam sekejap, aura gelap yang mengerikan naik ke langit dari tubuh Qin Chen, dan dalam aura gelap ini, ada lebih banyak kekuatan melonjak. Menghadapi pria yang begitu kuat, Qin Chen tidak berani ceroboh dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain itu, matanya serius, dan dia memegang erat pedang karat misterius di tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengendalikan pagoda Guyu dari kejauhan, mengaktifkan kekuatan ruang di dalamnya, tanpa bergeming sama sekali. Meskipun transenden tingkat ketiga kuat, Qin Chen tidak takut, dan itu hanya pertarungan. Namun, Qin Chen juga membuat rencana untuk langsung membangunkan Kaisar Nether di pagoda Guyu jika ada bahaya. Meski tidak takut bahaya, ia tidak boleh membiarkan Chen Sisi dan yang lainnya terjerumus ke dalam bahaya. Saat Qin Chen mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, mata leluhur Tuoba tiba-tiba meledak dengan secercah cahaya saat dia melihat ke arah Qin Chen, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kekuatan di tubuhmu, aneh, sebenarnya bisa menutupi persepsiku. Lupakan saja, biarkan aku melihat mengapa kamu memiliki bakat seperti itu. Ucap leluhur Tuoba sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya ke arah Qin Chen. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti dunia. Dalam sekejap, setiap orang merasakan matahari dan bulan di dunia terbalik, dan yin dan yang berubah. Reinkarnasi matahari dan bulan, kekacauan yin dan yang, ini adalah alam keteraturan abadi, bahkan jiwa yang tersisa dapat mengubah gunung dan lautan. Di bawah pengawasan semua orang, kekuatan mengerikan tiba-tiba datang ke Qin Chen, seperti gunung berapi yang meletus. Tuan, muda Qin, cepat pergi. Tiba-tiba, teriakan pelan terdengar, dan penguasa istana Anyu lah yang berbicara. Dia bergoyang dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosok Anyu Dharma yang menjulang tinggi muncul di belakangnya dalam sekejap. Sosok Dharma ini tingginya ratusan juta kaki, menjulang tinggi melintasi langit dan bumi, mekar dengan cahaya tak berujung, membuat orang tak berani memandang ke atas. Di hadapan semua orang, bentuk Dharma besar dari penguasa istana Anyu berdiri di depan Qin Chen, dan dia menerkam keras serangan leluhur Tuoba. Seperti meteorit yang menghantam planet ini, dua kekuatan mengerikan bertabrakan dalam sekejap, menyebabkan riak yang sangat besar. Sebuah pemandangan yang membuat semua orang tidak percaya terjadi. Bentuk Dharma penguasa istana Anyu pada awalnya sangat besar dan megah, tetapi ketika bentuk Dharma besar yang menopang langit dan bumi ini bersentuhan dengan kekuatan leluhur Tuoba, bentuk Dharma yang sangat besar itu seketika menjadi sangat kecil. Perasaan ini sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang yang awalnya berdiri di sini tiba-tiba terkompresi ke dimensi lain di bawah pukulan ini dan menjadi orang dalam lukisan itu. Seperti tinju yang memukul gulungan, kekuatan Dharma penguasa istana Anyu terkoyak secara diam-diam. Kekuatan yang mengerikan menyerang, dan penguasa istana Anyu terbang mundur, dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan tubuh fisiknya retak, hampir tidak ada kulit yang utuh. Penguasa istana Anyu berhenti, dan kekosongan di belakangnya meledak, seperti air mendidih. Ayah! Teriak Fang Muling naik ke langit dengan ekspresi kaget dan marah, dan buru-buru mendukung Tuan Istana Anyu. Linger, cepat pergi! Teriak penguasa istana Anyu memuntahkan seteguk darah hitam dan berbicara dengan marah, dengan kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Sebagai orang transenden puncak tingkat kedua, dia seharusnya tidak terkalahkan di bidang bintang ini, tetapi pada saat ini, di depan leluhur Tuoba, dia terluka parah bahkan sebelum dia bisa mendaratkan satu gerakan pun. Jejak kekuatan keteraturan hilang, dan pukulan ini bahkan dengan mudah merusak asal-usulnya. Kamu hanya seekor semut, tetapi kamu berani menyerangku. Ucap leluhur Tuoba memandang penguasa istana Anyu dan berkata dengan dingin, matanya sedikit dingin, namun, sumber kekuatan di tubuhmu tidak lemah, dan kamu sebenarnya bisa memblokir seranganku tanpa mati. Pantas saja kamu bisa berdiri tegak di wilayah bintang 13 selatan. Tampaknya kamu termasuk dalam garis keturunan ini. Leluhurmu seharusnya tidak lemah saat itu. Kata leluhur Tuoba dengan tenang. Lalu, dia melihat ke arah Qin Chen. Sekarang giliranmu. Coba aku lihat apa yang istimewa darimu.
Kata-kata itu jatuh. Leluhur Tuoba kembali menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Qin Chen. Chen Sao, ucap Chen Sisi dan yang lainnya mengubah warna mereka dan buru-buru mencoba berdiri di depan Qin Chen. Tidak perlu khawatir. Sedikit rasa dingin diam-diam melintas di pupil Qin Chen. Dia mengangkat tinggi pedang karat misterius, dan niat membunuh yang ganas melesat ke langit, berubah menjadi gelombang energi pedang yang menakjubkan, yang benar-benar merobek celah besar di langit berbintang yang tak berujung di alam semesta. Di dalam tubuhnya, segala jenis kekuatan didorong secara ekstrim dalam sekejap. Saat kekuatan leluhur Tuoba menyerang, niat pedang pembunuh, tanda ilahi yang membelah langit. Tebas, teriak Qin Chen meraung, dan energi pedang yang menantang langit tiba-tiba meledak dari pedang karat misterius di tangannya. Dengan raungan, energi pedang menyebar ke seluruh dunia, menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan bertabrakan dengan telapak tangan leluhur Tuoba. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke alam khusus. Pada saat ini, dia akhirnya memahami perasaan penguasa istana Anyu sebelumnya, karena di alam ini, dia tidak dapat merasakan keberadaan laut kosmik sama sekali. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dirasakan adalah leluhur Tuoba yang besar dan seperti dewa. Ini adalah dunia tertata dari leluhur Tuoba. Orang kuat dengan transenden tingkat ketiga dapat menarik lawannya ke dalam dunia keteraturannya sendiri. Kecuali dia adalah orang kuat dengan tingkat yang sama, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari batasan lawan. Bagaimana cara melawannya? Namun, mata Qin Chen acuh tak acuh. Dia terlalu akrab dengan dunia keteraturan. Apakah itu cakram Gyeokyeon-kun pada tahap awal, atau dunia kekacauan saat ini, semuanya ada di satu dunia. Untuk strukturnya, Qin Chen tidak dapat memahaminya dengan lebih baik. Untuk mematahkan wajah, itu satu-satunya pilihannya sekarang. Cahaya pedang melesat ke langit, dan aturan kematian yang mengerikan berkembang dalam sekejap. Selain itu, sumber ruang dalam pikiran Qin Chen sepenuhnya diaktifkan olehnya. Beberapa kekuatan digabungkan bersama, dan ada cahaya di atas pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Kecemerlangan yang mempesona dan dengan kepulan, langsung menghancurkan dunia keteraturan. Qin Chen muncul di luar dunia keteraturan dalam sekejap. Namun, pada saat yang sama, Qin Chen mengerang. Seteguk darah muncrat dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ribuan kaki jauhnya di tempat. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur. Meskipun dia menerobos dunia keteraturan dari leluhur Tuoba, dia masih terluka di bawah kekuatan transenden tingkat ketiga. Chen Sao, teriak Chen Sisi dan yang lainnya mengubah warna mereka dan mendekati Qin Chen satu persatu. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan kegilaan dan keganasan di matanya. Energi pedang yang sangat besar menyapu dirinya sekali lagi, berubah menjadi badai energi pedang setinggi ratusan juta kaki. Aura terbakar melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, dan jauh di dalam pikiran Qin Chen, kekuatan guntur ilahi penghakiman diam-diam mengumpulkan momentum dan dapat diaktifkan kapan saja. Dia ingin bertarung sampai mati. Berhenti, kenapa aura di tubuhmu begitu familiar? Apakah kamu keturunan senior itu? Namun, sebelum Qin Chen dapat mengambil tindakan, leluhur Tuoba tiba-tiba berbicara, suaranya bergetar, dan matanya yang menatap Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang terjadi? Leluhur Tuoba adalah orang kuat dengan transenden tingkat ketiga, dia dulunya terkenal kejam dan tak terkalahkan, dan cukup kuat untuk menekan alam semesta, tapi sekarang, dia benar-benar memanggil seniornya dengan hormat. Apa-apaan ini? Qin Chen sendiri tercengang. Tangan kanannya yang memegang pedang karat misterius tidak bisa menahan diri untuk rileks. Mungkinkah leluhur Tuoba ini juga mengenal ayahnya?